Faisal Basri ramal pemerintah ambruk sebelum 2024. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu. Kalau orang tidak membiasakan dirinya, melatih dirinya dengan puas, dengan kepuasan, dengan syukur atas karunia Allah, maka akan muncul satu sifat yang mengerikan, namanya kerakusan, hirs atau tamak. Sampai Nabi menggambarkan model manusia yang di dalam diri ada ketamaan lebih serem daripada dua serigala. Madhibani ja'iani ursila fi fanamin. Tidak ada dua serigala lapar. Bayangkan serigala lapar dilepas di gerombolan kambing. Bayangkan serigala itu saja menyeramkan, apalagi lapar satu. Tapi kalau sudah dua lebih serem lagi, karena gaya rakusnya ada. Dia masih menggigit mangsa, ngelihat teman yang gigit yang lain nggak terima, dia mau merebut, ditinggal mangsanya terus. Jadi kalau sudah ada segerombolan kambing dimasukin dua serigala, hancur. Senior Faisal Basri memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo Jokowi akan ambruk secara moral sebelum 2024. Hal itu bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintahan. Dia menyebut saat ini situasinya sudah berada di momen yang kritis, critical moment ya. Dia menduga tiap elemen di pemerintah tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan kue yang sama besar. Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment di mana para oligark ini kan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat ya. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling buka-bukaan karena pembagiannya tidak merata, tak merata ya. Teman-teman KPK tahulah ya, yang biasanya nggak dapat melapor katanya dalam webinar Sabtu 29 Januari kemarin. Jadi mereka sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok dan sebagainya itu sambungnya. Dia pun memperkirakan bahwa pemerintahan akan ambruk sebelum 2024. Diketahui bahwa 2024 adalah akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Faisal Basri ramal pemerintah ambruk sebelum 2024. Ekonomi senior Faisal Basri memprediksi pemerintahan Presiden Joko Widodo akan ambruk secara moral sebelum 2024. Hal itu bisa terjadi lantaran adanya konflik kepentingan di dalam tubuh pemerintahan. Dia menyebut saat ini situasinya sudah berada di momen yang kritis. Dia menduga tiap elemen di pemerintah tidak akan langgeng bila merasa tidak mendapatkan kue yang sama besar. Saya sih melihat sekarang sudah pada situasi critical moment, di mana para oligarki ini akan sebetulnya mirip dengan koalisi jahat. Nah, kalau koalisi jahat itu tidak langgeng, mereka akan saling kebuka-bukaan karena pembagiannya tidak merata. Teman-teman KPK tahulah ya, yang biasanya nggak dapat melapor, katanya dalam webinar Sabtu 29 Januari. Jadi mereka sekarang pada fase buka-bukaan, pada fase saling membuka borok dan sebagainya. Dan sebagainya itu begitulah sambungnya. Dia pun memperkirakan bahwa pemerintahan akan ambruk sebelum 2024. Diketahui bahwa 2024 adalah akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintahan ini sudah ambruk, karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutup lagi. Melalui skandal dan skandalnya masih besar, jelas dia. Lanjut Faisal, pada akhirnya masyarakat akan mengetahui skandal yang ada di pemerintahan. Dia mendorong agar masyarakat cepat menyadari. Dia mendorong agar masyarakat cepat menyadarinya.
Akhirnya rakyat tahu semua dan kita harus mempercepat proses rakyat tahu semua itu agar perlawanan rakyat betul-betul terwujud. Begitulah tambah. Saya prediksi sih nggak sampai 2024 secara moral pemerintah ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, melakukan skandal dan skandalnya makin besar, kata Faisal Basri. Selain memprediksi moral pemerintah Jokowi ambruk sebelum 2024, Faisal Basri sebelumnya berencana akan menggugat Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Mahkamah Konstitusi. Saya pastikan ibu kota negara yang baru tidak akan menggunakan dana APBN. Pastikan loh ini. Ya pastikan. Nah itu gara-gara pengambilan keputusannya dilandasi oleh pembisik. Jadi ada pembisik yang dibawa ke istana oleh siapa saya tidak tahu. Bilang ke Pak Jokowi, investor, bilang ke Pak Jokowi bahwa saya siap dana 100 miliar US dollar. Nah, 100 miliar US dollar pasti cukup, ya, kemungkinan besar sangat cukup. Namun ada terms and conditions-nya, ini seorang wakil menteri yang cerita ke saya bukan mengada-ada ya. Nah, jadi dia bilang, Pak ini pasti ada terms and conditions-nya Pak. Di terms and condition-nya itu sadar nggak sih Bapak negara harus menghadirkan 5 juta penduduk dalam 10 tahun ke depan. Nah tentu saja mereka bawa uang minta return kan, minta return ya pastilah bukan gratisan ini. Nah 5 juta orang itu butuh berapa rumah, berapa sekolah, berapa arena rekreasi, berapa perkantoran, semua ya mereka yang menentukan, mereka yang bangun lah ya untuk pengadaan itu. Dan akhirnya Pak Jokowi sadar, oh iya ya nggak boleh begini dong, nggak boleh begini. Nah makanya muncullah dana dari APBN itu. Jadi kalau bermula dari tesis Pak Jokowi, makanya tidak banyakkan ribut, tidak mengambil uang dari hak rakyat yang tinggal sedikit itu ya. Nah inilah, jadi awalnya itu udah salah. Awalnya itu sudah menyatakan tidak pakai dana APBN, tapi ya enggak, biasa kan Pak Jokowi selalu tuh ngomongnya kan terburu-buru terus gitu. Tidak pakai landasan yang kuat, sehingga ya banyak proyek-proyeknya yang mangkrak seperti kereta cepat dan sebagainya dan sebagainya. Tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme pada rakyatnya. Pemimpin itu harusnya membuat rakyatnya senang, rakyatnya tenang, rakyatnya mudah, rakyatnya murah. Sekarang semua mahal, mau bikin IKN kita lagi suruh nyumbang. Pemerintahan ini sudah ambruk karena mayoritas elitnya sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Melakukan skandal dan skandalnya makin besar, jelas dia. Lanjut Faisal, pada akhirnya masyarakat akan mengetahui skandal yang ada di pemerintahan. Dia mendorong agar masyarakat cepat menyadarinya.